Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para santri muslimin muslimah dan para hamba Allah sekalian yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya hidayah istiqomah, hidayah taufik untuk kita bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir juz 30. Kita sudah sampai kepada surat Al-Qari'ah, kemarin sudah ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-6 ya. Sampai ayat yang ke-11 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun man thaqulat, orang yang berat, mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang terjadinya hari kiamat, maka apa? Setelah proses terjadinya hari kiamat selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amalan hamba semuanya. Masing-masing akan ditimbang oleh Allah. Karena tujuan dijadikannya hari kiamat sebagai akhir kehidupan, sehingga mereka akan kembali kepada Allah dengan dua keadaan. Apakah keadaan yang pertama su'ada, orang-orang yang bahagia, atau yang kedua orang-orang asyqiya, orang-orang yang sengsara ya. Maka adapun orang yang berat mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya, ay rajahat mawazinu hasanatihi ya. Timbangan amal kebaikannya, hasanatihi, amal kebaikannya itu lebih berat ya. Wazadat hasanatuhu ala sayyiatihi, bahkan amal baiknya itu jauh lebih besar, lebih berat ya. Bertambah amal kebaikannya, maka apa? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup ya, radiyah, dalam keadaan radiyah, ridho, mendapatkan kehidupan yang memuaskan ya, membahagiakan. Ai fahuwa fi 'aishin hani'in raghidin sa'idin ya. Maka sungguh orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat, bahkan bertambah terus amal kebaikannya, maka apa? Maka dia akan hidup hani'in, hidup dengan penuh kedamaian.
Hidup dengan penuh kedamaian, ketenangan. Roghidin. Apa roghidin? Rogoda. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata faqula minha rogodan. Makanlah dengan penuh kenikmatan. Ya. Itu. Maka orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat, bahkan bertambah, ya, maka apa? Dia akan mendapatkan kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, yang tentram, rohidin, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, sa'id, dan kehidupan yang membahagiakan. Bahagia. Di mana? Fi jinanil khuldi wan na'im, yaitu di surga khuldi yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sudah hidupnya tenang, ya. Kemudian nikmat, kemudian apa? Ini sifat surga. Apa? Kehidupan yang tenang, kehidupan yang rohid, yang penuh dengan kenikmatan, sa'id dan membahagiakan. Ini sifat surga, ya. Kemudian apa? Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan, ya, mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya, ya. Ini ketika hari yaumul mizan, hari di mana amal seluruh hamba akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikannya seberapa, amal keburukannya seberapa. Mana yang lebih berat nanti? Nah, kalau amal kebaikannya lebih berat, amal kebaikannya misalkan ini lebih berat, maka apa? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang tenang, yang damai, yang nyaman, yang penuh dengan kenikmatan, yang bahagia. Di mana? Fi jinanil khuldi wan na'im, yaitu di surganya Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat, adapun amal keburukannya yang lebih berat, ya kan? Maka apa? Ya, naqasat hasanatuhu an sayyiati. Artinya amalan kebaikannya kurang, ya, daripada amal keburukannya. Artinya apa? Amal keburukannya lebih banyak, amal keburukannya lebih berat. Ya. Walam yakun ma'wa ya. Aw lam yakun lahu hasanatun yu'taddu biha. Nah, ini, ya. Atau mungkin dia sama sekali tidak punya kebaikan. Ya. Coba bayangkan, ada orang hidup di dunia besok, orang yang tidak punya amal kebaikan. Ya. Ada orang yang apa? Amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukan. Coba bayangkan, ya. Ada orang yang amal kebaikannya lebih besar, lebih berat. Jadi ada 3 nih. Ada yang amal kebaikannya lebih berat, lebih besar. Ada amal kebaikannya yang kurang daripada amal keburukannya. Lebih banyak amal buruknya. Ada yang apa? Tidak ada amal kebaikannya. Coba bayangkan, ya. Aw lam yakun lahu hasanatun yu'taddu biha. Atau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yu'taddu biha, yang dianggap oleh Allah. Jadi besok Allah akan mengatakan, oh ini amal baik, ya amal baik, diterima. Tapi tinggal kalau diterima tinggal ditimbang. Lebih berat mana antara amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Celaka kalau seandainya amal keburukannya yang jauh lebih Jadi kalau ini amal keburukan, maka seperti ini, neraca timbangannya, ya kan? Maka ini menunjukkan apa? Lebih berat amalan maka apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ai famaskanuhu wa masiruhu naru jahannam. Hawiyah itu nama neraka jahanam. Ya. Tempat tinggalnya maskanuhu wa masiruhu, tempat kembalinya naru jahannam, adalah neraka jahanam. Yahwi fi qa'riha, yang dia akan jatuh ke jurang neraka jahanam. Coba bayangkan. Neraka jahanam, neraka yang paling bawah, paling dasar,
yang mempunyai jurang. Ya, yang mempunyai samaha umman li'annal umma wal walad wa mafza'uhu. Dikatakan fa ummuhu, artinya ibu kan. Ibu itu apa? Ibu adalah tempat berlindungnya anak. Nah sekarang neraka jahanam, neraka hawiyah sebagai tempat perlindungan kata Allah. Tempat perlindungan bagi orang-orang yang amal keburukannya jauh lebih Ini kan bahasa luar biasa Allah menggunakan. Tempat perlindungan bagi orang-orang yang amal keburukannya jauh lebih. Maka kita, apa neraka tempat perlindungan? Tidak ada sama sekali. Tapi Allah katakan, iya tempat perlindungan bagi orang-orang yang apa? Sewaktu di dunia mereka tidak beramal. Ya. Yang mereka amalan buruknya jauh lebih berat, lebih banyak daripada amal kebaikan. Maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah mana? Neraka hawiyah. Yaitu naru jahannam. Yaitu neraka jahannam. Ya. Fanaru jahannam, ya, ta'wi haula'il mujrimin. Dan neraka jahanam itu menjadi tempat naungan, tempat berteduh. Coba bayangkan. Ya. Tempat berteduh bagi mereka orang-orang yang berbuat kejahatan. Kama ya'wil aulad ila ummiha, sebagaimana anak-anak mereka berteduh kepada umminya, ibunya. Ya. Ini kan bahasa kiasan bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang apa? Amal keburukannya lebih berat. Dengan apa? Tempat perlindungannya adalah neraka jahanam. Padahal neraka itu tempat yang sama sekali tidak ada perlindungan, tidak ada kenyamanan. Ya, ini bentuk bagaimana Allah menghinakan orang-orang apa? Yang tidak beramal. Atau orang-orang yang mujrimin tadi, orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya. Qala Abu Sa'ud al-hawiyah, hawiyah ismun min asma'in nar. Hawiyah itu adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Summiyat biha, dinamakan dengan hawiyah, ya. Perhatikan, umkuha wa bu'duha mahwaha, dikarenakan kedalaman, ya, neraka hawiyah dari permukaan neraka hawiyah, ya, sampai bawah. Ruya anna ahlan nari yahwuna fiha sab'ina kharifan. Coba bayangkan, ya. Dalamnya neraka hawiyah itu diriwayatkan, ya, anna ahlan nar, bahwasanya penghuni neraka yahwuna, mereka akan dijatuhkan ke dalam neraka hawiyah fiha, di dalam neraka itu sab'ina kharifan, yang jaraknya 70 tahun. Coba bayangkan. Neraka kok dalamnya 70 tahun. Lah kalau kita kan neraka berapa sumur dalamnya, ini sumur ini 10 meter, 20 meter. Loh ini Allah mengatakan neraka hawiyah itu ketika penghuni surga dilemparkan ke neraka hawiyah dalamnya 70 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu begitu dalam. Nah kalau mau naik, Masya Allah, ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Wa ma adraka ma hiya, dan apakah kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Allah, ya, menghinakan orang-orang yang mereka beramal lebih banyak amal keburukannya daripada amal kebaikan. Kan buat apa di dunia? Sudah diberikan waktu oleh Allah, malah apa? Amal kebaikannya kurang. Ya, sudah diberikan modal, namun malah apa? Bahkan berbuat kemaksiatan. Ya, narun hamiyah. Kemudian Allah menjawab, apa itu neraka hawiyah? Apakah kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api neraka yang sangat panas. Ya, narun syadidatul hararah. Coba bayangkan. Api yang sangat-sangat panas. Ya. Qad kharajat 'anil haddil ma'hud. Api yang telah keluar kepanasannya itu dari api yang rata-rata. Jadi keluar dari sesuatu yang dimaklumi. Jadi apinya luar biasa. Ya. Api yang panas sekali, ya.
Maka di sini ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Dengan apa? Dengan kita istiqomah beramal soleh sewaktu di dunia. Karena dengan amal inilah Allah Subhanahu wa taala akan menimbang. Ketika amal kebaikannya lebih berat, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia mendapatkan kedamaian, kenikmatan dan kebahagiaan di surga. Sebaliknya kalau amal keburukannya yang lebih berat, amal kebaikannya sedikit, atau bahkan tidak ada amal kebaikannya, maka ini akan menyengsarakan untuk kita ya di kehidupan yang mendatang, yaitu di naudzubillah, kita berlindung ya dengan kita istiqomah dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.